Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ada Guru dan si kucing? yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Saya tunjukkan dua kutipan berturut-turut ya. Saya Oke. ngambil dari Volk Aktif. Oh, Pertama, warga RI diminta kibarkan bendera merah putih dari 1 sampai 31 Agustus. Itu berita pertama. Yang keduanya adalah 10 jam yang lalu nih dari Volk Aktif juga kan, kalau tadi berita yang 2 hari yang lalu. oh. Nah, 10 jam yang lalu, kibarkan bendera One Piece jelang 17-an bisa terkena konsekuensi pidana karena mencoreng lambang negara. Jadi gini Hah? Pak Gu, Mencoreng lambang negara? heeh, Enggak, mencoreng lambang kalau merah kalau putih. bendera merah putih Di coret-coret dicap baru. One Piece itu melanggar. Tapi Oh. kalau misalkan ngibarin bendera One Piece, Mhm. ya nggak apa-apa tuh, kenapa? Nggak ada undang-undang yang mengikat itu. Tapi sekarang lagi ramai Pak Guru, apa namanya, banyak banget yang truk pakai bendera One Piece, terus lagu-lagu kebangsaan tapi yang dikibarinnya bendera One Piece. Terus ada ini nih, ada statement dari ibu siapa sih mantan istrinya Pak Prabowo teh? Ibu Titi. Mengibarkan bendera sebuah kartun gitu Bu, lambang bajak laut. Nah ini Ibu melihat apakah ini ancaman juga nih bagi NKRI gitu? Enggak lah, itu kita negara besar, hanya itu masalah ece-ece lah, nggak usah ditanggapin kayak gitu ya. Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk pembangunan negeri ini. Bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera. Kalau merupakan kata kecewa. Mengibarkan bendera Iya, emang. sebuah kartun gitu Bu, Saya tuh udah bikin videonya itu teh. Kapan? Oh tadi? Iya. Oh, heeh. Jadi kapan diuploadnya ini bareng mungkin ya. Jadi Yang ini lusa. saya jelaskan begini ya. Jangan pura-pura meremehkan gerakan masyarakat. Mhm. Jadi ini mah ece-ece, bukan, ini bukan ece-ece. Jadi ceritanya tuh gini, Kang. Kan masyarakat Indonesia itu sekarang tuh gak punya akses untuk mengeluh. Sekarang rakyat Indonesia itu 58% miskin. Kalau data dari pemerintah kan cuma 9%. Heeh. Tapi silahkan cek secara metodologis. Jadi ada data Bank Dunia menyebutkan 58%. Hmm. Ada data dari pemerintah kemiskinan itu cuma 9%. Nah sekarang silahkan bandingkan langsung berdasarkan statistik dan metodologi. Atau harus saya jelaskan? Enggak cukup. Nggak Tapi usah, tapi bandingkan langsung gitu ya, bandingkan. yang Nah, jelas mah salah satunya bohong. Yang jelas salah satunya bohong. Aku masih percaya yang Bank Dunia sih yang bohong. Tapi itu sebenarnya bukan bohong, gini nih ya. Pemerintah itu selalu membantah setiap ada keluhan dari masyarakat. Seperti yang tadi, masyarakat Indonesia miskin, ya kan? Oh tidak, miskinnya cuma 9%, dibantah. Masyarakat Indonesia susah nyari lapangan pekerjaan. Mereka ngasih data kan? Oh enggak, kata siapa? Itu Gen Z sekarang susah untuk mencari pekerjaan karena suka pilih-pilih. Itu narasi pemerintah kan? Jadi Gen Z susah nyari lapangan pekerjaan karena suka milih-milih gitu kan? Kemudian Atau ada ini, ada Gen Z nggak bisa punya kerjaan karena kebiasaannya suka nongkrong di coffee shop. Nah, iya itu, karena suka nongkrong di Heeh. coffee shop. Kemudian ada data lagi yang menyebabkan PHK massal terjadi besar-besaran. Kemarin yang Sritex saja kan 11.000 orang, satu perusahaan. Sama pemerintah dibantah juga. Enggak kok, ini adalah hal yang biasa, PHK sudah terjadi sebelum-sebelumnya dan angkanya sama. Jadi setiap ada keluhan, kesedihan dari rakyat Indonesia, pemerintah tuh justru ngeles. Nah, jadi sekarang rakyatnya mau cerita tuh ke siapa dan bagaimana. Setiap dia kesulitan untuk mencari nafkah, setiap dia kesulitan untuk dapat pasokan makanan, dibantah. Mau lapor ke DPR, nggak didengerin. Mau lapor ke polisi, nggak didengerin, malah dipidana. Ada kejadian mungkin yang kayak gitu. Nah, jadi ya terpaksa rakyat tuh bikin gerakan-gerakan. Jadi gerakan-gerakan misalkan ya ada One Piece dikibarkan, kemudian lagu Indonesia Raya dipelesetkan, kemudian logo 80 tahun Indonesia Merdeka juga dipelesetkan dan sebagainya. Itu adalah gerakan di mana rakyat Indonesia tuh gak punya jalan keluar untuk menyampaikan keluh kesahnya. Gitu kan. Jadi narasi dari sopir-sopir truk itu pas ngibarin bendera One Piece apa coba?
Ya, intervensi intinya biarnya. maaf kami tidak lagi mengibarkan bendera gini karena kami juga lagi kesusahan bla 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 kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu kekecewaan, satu, mereka miskin, cerita bahwa mereka miskin gak dipercaya bahkan dibantah, Mm-mm. kemudian ditambah lagi dengan satu faktor lagi, apa Cik? Pemerintah kita tidak bisa dipercaya. Jadi misalkan ya, gak apa-apalah miskin, ya mungkin pemerintah kita ke depan bisa lah memperbaiki diri. Kalau gitu mah lumayan ya. Ini mah apa coba? Setiap hari itu dipertontonkan. Misalkan PPATK memblokir rekening dari rakyat. Kenapa? Gara-gara terindikasi judi online. Judul no make sense. Pak pemerintah, kalau misalkan mau memberantas judi online, itu tangkap bapak judi online-nya. Bukannya rekening masyarakat yang malah diblokir. Aneh sekali itu. Itu Ya, dalam waktu singkat aja Pak Guru dampaknya luar biasa. Saham bank anjlok, ya terus asli, ada asli. berita-berita yang ada TKI yang dia tuh uangnya mau dipakai apa sampai akhirnya ada yang cerita di rumah sakit sampai meninggal gara-gara pada saat dia mau bayar rekeningnya diblokir. Gila itu. Itu berita itu saya belum tahu, belum bisa memvalidasi apakah itu benar atau salah ya. Cuman gini nih, kalau misalkan rekening bank diblokir, kemudian rakyat Indonesia berbondong-bondong ngambil duit, itu dalam sejarah itu menghancurkan negara. Yunani pernah bangkrut kan? Kenapa coba? Gara-gara rakyat tidak percaya pada bank, mereka kompakan untuk narik duit. Amerika Serikat tahun 29 pernah kejadian kayak gitu. Malaysia. Itu bangkrut Amerika Serikat pada waktu, bukan bangkrut sih, krisis ekonomi. Tapi kalau Amerika Serikat yang krisis ekonomi kan jadi dunia juga kena krisis gitu ya. Tapi itu juga krisis ekonomi. Nah, PPATK, pemerintah, bayangkan pemerintah membuka gerbang krisis ekonomi itu. Itu kan memblokir rekening, itu artinya membuat kepercayaan publik itu hilang kepada bank. Mereka bisa narik duit dari situ. Itu tuh gerbang krisis. Dilakukan dong sama PPATK. Narik duit iya, investor asing juga kebanyakan pada cabut pada akhirnya dari bank-bank itu. Dan udah itu apa coba? Terus pemerintah langsung, gak jadi ketang, dibuka lagi blokirannya. Berarti selama ini yang tadi itu kebijakannya apa? Ngasal, ngayal, dan tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang strategis. Mereka berarti nggak kepikiran bahwa nanti akan menarik tabungan gitu kan, nggak kepikiran. Artinya apa? Ya mereka tuh ngarang. Jadi udah mah rakyat tuh kelaparan, hidup dalam kemiskinan. 58% di antara mereka seperti itu. Mau ngeluh mereka nggak bisa. Satu-satunya mereka ya setidaknya punya harapan lah. Tapi harapan mereka juga nggak ada, sirna. Karena apa? Karena mereka tahu pemerintahan mereka tuh nggak becus. Coba kalau misalkan Pak Prabowo Subianto jadi rakyat jelata yang hidupnya dari Rp21.000 sehari. Menurut Pak Prabowo, dalam konteks ini sebagai Presiden Republik Indonesia, orang yang punya penghasilan Rp21.000 sehari itu tuh nggak miskin. Itu catatan yang dipegang sama BPS. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya duit Rp20.500 sehari, itu tuh nggak miskin. Makanya yang miskin di Indonesia cuma 9%. Karena orang yang segitu miskinnya, bayangin 20.000 sehari itu kalau di warteg cukup untuk makan sehari 2 kali untuk makan doang. Dengan apa itu? Dengan menu apa? Iya, dengan menu apa? Tapi itu teh cuma untuk makan doang gitu. Tapi itu tuh masih disebut tidak miskin. Nah itu rekayasa. Jadi setiap ada keluhan masyarakat ditentang, bikin data, bikin statistik yang menjerumuskan gitu kan. Nah ini kacaunya. Jadi Pak Prabowo udahlah turun, bukan turun dari jabatan, turun ke masyarakat. Awas hati-hati turun bisa kemakar gak dirimu teh. Iya, bukan turun ke masyarakat gitu. Turun lihat realitas masyarakat gitu Pak. Pak Prabowo itu kan nggak pernah masuk ke gorong-gorong. Nggak harus juga sebetulnya. Nggak harus juga. Ya nggak harus juga, itu pencitraan. Cuman maksudnya turunlah langsung gitu menyapa gitu. Tapi kalau dipikir-pikir beberapa kali ya Pak Prabowo tuh kayak kalau misalkan kita sutradara di setting sebagai heroes yang muncul di akhir. Iya, ya akhir-akhir ini sih jadi kayak gitu. Ya itu emang mungkin ada rilis Superman yang baru. Ada sutradaranya di belakang atau gimana sih yang membuat dia tuh seolah-olah harus jadi selalu pahlawan? Ya jelas,